Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman dari Visioner 1 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Angga Abdul-Nurmawan, lalu ada Jeremias Cornelis Abigail Wiharjono, lalu ada Oktav Fandi Widi Prakoso, dan selanjutnya ada Sandi Tirta Pratama dan Aji Bayu Prasetyo, akan mempresentasikan hasil dari ujian praktikum deployment kami, yaitu deteksi penyakit jagung menggunakan algoritma Inception V3. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Aplikasi deteksi penyakit tumbuhan jagung sangat penting untuk membantu petani dalam mengidentifikasi dan mencegah kerusakan tanaman jagung akibat serangan penyakit. Tanaman jagung merupakan sumber pangan penting di seluruh dunia, dan serangan penyakit dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Selain itu, deteksi dini penyakit pada tanaman jagung juga dapat membantu mengurangi penggunaan pestisida yang berlebihan, sehingga dapat mengurangi biaya produksi dan dampak negatif terhadap lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan dan pengolahan citra telah memungkinkan pengembangan aplikasi deteksi penyakit tumbuhan jagung yang lebih akurat dan efektif. Aplikasi ini dapat memanfaatkan gambar dan data sensorik dari tanaman jagung untuk mengidentifikasi penyakit dan memberikan rekomendasi pengobatan yang sesuai. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan aplikasi yang dapat mengidentifikasi penyakit pada tanaman jagung. Lalu yang kedua, bagaimana cara menyediakan akses dan edukasi kepada petani dalam penggunaan aplikasi ini agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Lalu ada tujuan kami yang pertama, yaitu untuk membantu petani dalam mengidentifikasi dan mencegah kerusakan tanaman jagung akibat serangan penyakit dengan cara yang lebih cepat, akurat, dan efektif. Lalu yang kedua, ada mendeteksi kondisi dari tanaman jagung. Di sini merupakan dataset penyakit pada tanaman jagung yang kami ambil dari laman kegel.com. Yang pertama itu ada corn northern leaf break. Nah, data dari kelas ini itu sejumlah 1146, lalu ada corn healthy yang berjumlah 1316, lalu ada corn gray leaf spot yang berjumlah 574, lalu ada corn common rust yang berjumlah 1162. Halo, berikut adalah kode pre-processing data yang kami lakukan. Itu pertama kali kami menerapkan image size-nya 299 kali 299, itu resolusi gambarnya. Jadi nanti untuk di deployment-nya, semua gambar yang diinputkan oleh user kami lakukan penyesuaian supaya memenuhi input model kami, yaitu image-nya menjadi 299 kali 299. Lalu batch size-nya itu sejumlah 128. Lalu itu adalah untuk train dataset dan validation datasetnya. Kami melakukan beberapa pemrosesan seperti shuffle, lalu image size-nya juga disesuaikan, color mode-nya, dan sheet-nya itu kami set dengan 42. Oke, lanjut next selanjutnya. Oke, ini adalah sintaks dari pemodelan. Seperti yang bisa dilihat bahwa dalam pemodelan tadi, bahwa kami menyesuaikannya dengan image size yang sudah kami terapkan. Di sini juga terdapat sintaks dari arsitektur Inception V3 yang merupakan dasar dari klasifikasi yang kami gunakan. Kami juga melakukan pemrosesan input dengan data augmentasi dan preprocess input. Jadi semua input yang masuk itu benar-benar diproses sedemikian rupa sebelum dilakukan pemrosesan oleh ResNet modelnya. Lalu kami juga melakukan global average pooling dan juga dropout. Lalu setelah kami menginisiasi model, kami melakukan training dengan epoch sebanyak 20. Jadi untuk menghasilkan akurasi yang lumayan, karena kalau epochnya 5 itu masih 94%, kalau epochnya 20 kami tadi kemarin itu mencoba kisaran 97%. Next.
Selanjutnya ada performa model di mana hasil dari pelatihan EPOS bernilai 20. Di sini menampilkan dua buah grafik. Yang pertama grafik mengenai akurasi sekaligus grafik tentang loss validation. Yang dimana hasil dari EPOS 20 itu seperti berikut ini. Terus selanjutnya ada flowchart. Flowchart itu adalah bagian atau tahapan dalam pembuatan model aplikasi berbasis website. Yang pertama yaitu ada lingkup masalah, yang kedua ada akuisisi data, yang ketiga ada eksplorasi data, yang keempat ada modeling, yang kelima ada evaluasi, yang keenam terakhir adalah deployment. Selanjutnya ada arsitektur. Kelompok kami sudah mencoba dari 5 algoritma dari VDD.NET sampai Inception. Lalu kami mengambil kesimpulan bahwa Inception itu model yang paling baik dengan error 3,858%. Inception V3 adalah model pembelajaran mendalam berdasarkan convolutional neural networks yang digunakan untuk klasifikasi citra sekaligus jaringan saraf konvolusional untuk membantu dalam analisis gambar dan deteksi objek dan dimulai sebagai modul untuk GoogleNet. Ini adalah edisi ketiga dari Inception Convolutional Neural Networks Google. Awalnya diperkenalkan selama Image Recognition Challenge. Rancangan Inception V3 dimaksudkan untuk memungkinkan jaringan yang lebih dalam sekaligus menjaga agar jumlah parameter tidak bertambah terlalu besar. Inception V3 memiliki di bawah 25 juta parameter dibandingkan dengan 60 juta. Sama seperti ImageNet yang dapat dianggap sebagai database objek visual yang diklasifikasi. Inception membantu klasifikasi objek dalam dunia fisik komputer. Arsitektur Inception V3 telah digunakan kembali di banyak aplikasi berbeda. Sering digunakan di latih sebelumnya dari ImageNet. Salah satu penggunaan tersebut adalah dalam kehidupan, di mana ia membantu dalam peneliti leukemia. Berikut adalah user interface-nya. Kami di sini menggunakan tentu saja Flash ya untuk deployment, dan itu bisa dilihat bahwa sudah ada link dari ngrok-nya. Itu kami sudah mencoba deployment ngrok juga. Lalu untuk front end-nya kami menggunakan Tailwind CSS dengan bantuan komponen berupa Flowbyte. Jadi kami mengintegrasikan antara Tailwind CSS dengan Flash yang nantinya juga diinisiasi dengan model dari pelatihan klasifikasi yang sudah kami lakukan menggunakan Inception V3 tersebut. Next slide. Berikutnya adalah demonstrasi untuk klasifikasinya. Jadi itu pilih file hanya JPG saja formatnya yang diperbolehkan, lalu itu mencoba untuk mendeteksi gambar yang dimasukkan, dan benar ternyata gambarnya adalah terdeteksi sebagai Corn Common Race. Lalu terdeteksi juga benar Corn Gray Leaf Spot, dan itu merupakan gambar daun jagung yang sehat. Oke. Lalu untuk analisa dan kesimpulannya adalah produk deteksi penyakit tanaman jagung ini dapat membantu masyarakat umum untuk mengidentifikasi jenis-jenis penyakit pada tanaman jagung. Produk ini menggunakan algoritma deep learning untuk menganalisis gejala penyakit pada tanaman jagung. Hal ini dapat meningkatkan akurasi diagnosis karena algoritma atau machine learning dapat mengidentifikasi pola yang sulit dideteksi oleh manusia. Informasi yang akurat dan tepat waktu dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mengelola kebun atau lahan pertanian mereka. Dengan menggunakan produk ini, masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi gejala penyakit pada tanaman jagung dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah atau mengobati penyakit tersebut.
Sekian presentasi dari kelompok Visioner 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.